selamat datang di homestudy.com. Learn anywhere, learn everywhere. Belajar dimanapun dan kapanpun kita mau. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu proses berpikir dan pengertian. Nah, hari ini kita akan membahas lebih jauh nih tentang pengertian. Kita akan membahas cara berpikir dan sikap seorang peneliti. Lalu tentang bagaimana prosedur penelitian serta tahapan-tahapannya. Dan tentunya kita juga akan membahas tentang jenis-jenis penelitian. Yuk ikutin video ini sampai habis ya. Jangan lupa juga buat like, komen, dan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat berkembang dan membantu teman-teman semua. Langsung aja yuk kita ke pembahasan yang pertama. Let's go! Teman-teman pasti tahu kan dalam penelitian ada yang namanya peneliti. Peneliti itu adalah sebutan untuk orang yang sedang melakukan penelitian. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara berpikir seorang peneliti. Secara umum, cara berpikir yang harus dimiliki oleh para peneliti adalah skeptis, analitis, berpikir kritis, jujur, dan terbuka. Skeptis adalah cara berpikir yang cenderung tidak dapat mempercayai sesuatu hal. Kenapa sikap ini harus dimiliki seorang peneliti? Hal ini disebabkan adanya kemungkinan bahwa informasi yang diberikan tidaklah benar. Maka dari itu, seorang peneliti tidak boleh percaya begitu saja tanpa alasan dan bukti yang jelas. Analitis adalah cara berpikir yang didasari oleh analis. Seorang peneliti harus selalu menganalisis setiap pernyataan atau persoalan yang harus dimiliki. Berpikir kritis adalah cara berpikir yang bisa menimbang sesuatu secara cepat dan tepat. Artinya, peneliti harus selalu mendasarkan pikiran dan pendapatnya pada logika, serta menimbang berbagai hal secara objektif berdasarkan data dan analisis akal sehat. Jujur, teman-teman tentu tahu kan arti dari jujur. Sifat ini sangat penting loh teman-teman, karena seorang peneliti selalu memberikan data yang sesuai dan tidak boleh memasukkan unsur yang berbeda seperti kemauannya sendiri ke dalam sebuah penelitiannya, sehingga data yang diberikan sesuai dan tidak dibuat-buat. Yang terakhir adalah terbuka. Sifat ini berarti bahwa para peneliti harus bersedia memberikan bukti penelitiannya dan juga siap untuk menerima pendapat pihak lain tentang hasil penelitiannya. Itu tadi adalah cara berpikir yang paling umum dan harus dimiliki setiap peneliti. Setelah kita mengetahui cara berpikir seorang peneliti, yuk kita lanjut ke sikap seorang peneliti. Karena kita tidak hanya harus mengetahui cara berpikir seorang peneliti, tetapi kita juga perlu untuk mengetahui sikap dari seorang peneliti. Nah teman-teman, ada 3 sifat yang sangat umum. Yang pertama itu adalah objektif teman-teman. Seorang peneliti harus dapat memisahkan perasaan pribadi dan fakta. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan penelitian yang baik. Yang kedua adalah kompeten. Seorang peneliti haruslah memiliki kemampuan menggunakan metode dan teknik penelitian tertentu. Hal ini bertujuan agar para peneliti dianggap mampu dalam melakukan penelitian. Yang ketiga adalah faktual. Peneliti harus selalu bekerja dalam fakta dan tidak dibuat-buat. Hal ini bertujuan agar penelitian yang kita buat dapat dipercaya. Nah teman-teman, itu tadi beberapa sikap dan cara berpikir seorang peneliti. Teman-teman harus memiliki sikap dan pola pikir yang sama jika ingin menjadi peneliti yang baik dan diakui oleh orang-orang. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya yuk. Selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur penelitian teman-teman. Teman-teman tahu kan jika penelitian itu tidak boleh dilakukan sembarangan. Penelitian dilakukan dengan urutan tertentu loh. Yuk kita ke urutan yang pertama. Yang pertama, penelitian dihadapkan pada suatu kebutuhan atau masalah tertentu. Artinya, jika tidak ada hal yang mendasari penelitian, hal tersebut tidak akan dilakukan.
Yang kedua, merumuskan masalah sehingga batasan, kedudukan, dan alternatif cara pemecahan masalah tersebut menjadi jelas. Yang ketiga, menetapkan hipotesis sebagai titik tolak dalam mengadakan tindakan untuk menentukan alternatif pemecahan masalah yang dipilih. Yang keempat, mengumpulkan data untuk menguji hipotesis yang tadi sudah kita pilih. Yang kelima, mengambil kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan data dan dikembalikan kepada hipotesis yang sudah kita rumuskan tadi. Dan yang keenam, menentukan kemungkinan untuk mengadakan generalisasi dari kesimpulan tersebut serta implikasinya di masa yang akan datang. Nah, itu tadi urutan dalam prosedur penelitian, teman-teman. Harus diingat terus ya, karena prosedur ini penting dalam melakukan penelitian. Setelah udah tahu prosedurnya, saatnya kita ke tahapan penelitian nih teman-teman. Tahapan penelitian secara garis besar dibagi 3 langkah, yaitu penyusunan rancangan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penyusunan laporan penelitian. Kita bahas satu-satu yuk. Rancangan penelitian merupakan pokok-pokok perencanaan dari sebuah penelitian. Rancangan penelitian sangat berguna bagi peneliti agar penelitiannya dapat berjalan benar, lancar, dan memberikan hasil yang baik. Setelah sudah memulai rancangan, teman-teman akan masuk ke bagian pelaksanaan penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian, teman-teman harus menentukan dan menyusun instrumen, lalu mengumpulkan data, setelah itu menganalisis data, dan yang terakhir akan menarik kesimpulan. Sesudah melaksanakan penelitian, kita akan berakhir di penyusunan laporan. Menyusun atau membuat laporan penelitian adalah proses menyusun hasil dari penelitian dalam bentuk laporan. Hal ini dimaksudkan agar hasil penelitian dapat diketahui orang lain. Teman-teman tahu nggak kalau seorang peneliti dituntut untuk menyusun hasil penelitiannya ke dalam bentuk laporan penelitian. Dengan demikian, orang lain dapat mengevaluasi hasil penelitian tersebut. Nah, teman-teman, di sepanjang video ini kita sudah membahas tentang bagaimana cara berpikir dan sikap seorang peneliti sampai ke bagaimana tahapan penelitian, yaitu penyusunan laporan penelitian. Sejauh ini sudah paham kan tentang penelitian hingga cara membuat laporannya? Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya, agar nanti kita bisa bahas bersama-sama. Sampai di sini dulu ya video kita. Di video selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang tahapan penelitian dan juga jenis-jenis penelitian. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa untuk like video ini. Kalau video ini membantu kamu dalam belajar, jangan lupa juga buat komen dan klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng pemberitahuannya agar kalau ada video baru teman-teman dapat pemberitahuannya. See you in the